Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Toba, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Bukan Toba, Akra. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.989, terkoreksi 0,63%. Kalau dilihat dari transaksi IHSG hari ini di 29,8 triliun dan tutupannya ternyata di 6.970. Ya, tadi saya lihat transaksi masih di 12 triliun apa 9 triliun ya. Berarti tarikannya 20 triliun. Rebalancing MSCI hari ini. Tapi nggak terlalu signifikan, TPIA juga nggak naik banyak ya tadi. Langsung saja ke indeks. Oh, di Markdown ya. Indeksnya di Markdown 19 poin. Ya, tutupannya di 6.970. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tutupannya di 6.970. Markdownnya sedikit aja. Waduh, jelek IHSG ya. Di time frame monthly, karena hari ini hari terakhir perdagangan, jelek candlenya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tuh turunannya nggak wajar. Kalau menurut saya tetap akan berpeluang minggu depan atau di bulan Juni kembali rebound ya. Nanti minggu depan itu kemungkinan, nanti saya analisa brand ya, kan pengaruhnya dari brand nih. Kalau menurut saya tetap minggu depan itu IHSG berpotensi kembali rebound. Kalaupun koreksi satu candle lagi, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nih ya, gak masalah sebenarnya. Memang volume besar, tapi bisa jadi false breakdown. Tiba-tiba besok rebound lagi ke atas 7.000. Ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya kalau menurut saya ada mencoba. Mungkin satu candle lagi uji, habis itu setelah brandnya tuh normal, nggak ARB lagi, nah di situ baru IHSG ditarik sama big bank atau big cap lainnya. Ya, kita lihat aja. Kalau menurut saya minggu depan tuh berpeluang tetap rebound IHSG. Ya, nggak jebol 6.900, mantul dan balik ke atas 7.000. Itu untuk IHSG. Langsung saya kasih pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.395, terkoreksi 1,06%. Langsung saja katanya Medco masih aman, di atas 1350 masih aman. Nggak usah takut. Ini kalau menurut saya sideways untuk dia menembus 1450-nya. Targetnya tuh 1500 terdekat. Dan ini juga ada nanti pola bisa terjadi cup and handle ya. Yang penting, nah ini risknya kecil. Yang penting Bapak Ibu kalau mau stop loss aja di bawah 1350 atau simpen aja dia ya, karena targetnya untuk Medco ini juga berpotensi melanjutkan kenaikannya di 6 bulan ke depan, di sampai akhir tahun ya. Ini juga bisa jadi nanti pola cup and handle, mestinya minggu depan rebound. Tapi kalau melihat dari harga oil yang masih sideways, setelah menyentuh 80,5 dia turun lagi ke 77,5. Nah, ini kan masih sideways, mestinya aman. Tinggal lihat hari ini tutupannya di berapa, atau Senin. Kalau Senin dia kembali ke atas 7980, menarik harusnya. Itu juga untuk Medco. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, mohon maaf kalau saya kecepatan dalam analisa, bisa tulis di kolom komentar biar saya nanti memperlambat bicaranya ya, karena memang kebiasaan saya tuh memang cepet ngomongnya. Bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, ada perlawanan, wajar ya, koreksi biasa nih menurut saya. Maksudnya apa, bulan lalu tuh koreksi biasa dan rebound lagi dilawan minggu ini. Harusnya bulan ini harusnya ya tetap arah Medco Juni rebound. Itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 406, terkoreksi 1,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa belum mampu rebound, tapi mungkin minggu depan gap kemungkinan ditutup nggak? Kemungkinan besar ditutup tetap ya. Saya yakin untuk L1 nutup karena fundamentalnya juga masih oke ya. Dan ya ini dia lagi ya koreksi-koreksi biasa lah.
Harusnya sih nggak nyampe 380. Ini 400 saja udah potensi rebound lagi. Ya, kemungkinan kalaupun dia nggak mau nutup gapnya, maksudnya nggak mampu nutup gap dalam waktu dekat, sideways 425, 426 itu sampai 400. Jadi ada potensi upside-nya tuh 6% dari support ke resisten. Ya, sekarang kalau Bapak Ibu mau beli, bisa nggak ke 380? Ya bisa-bisa aja, tapi menurut saya nggak ya. Dalam tren jangka pendek kecil kemungkinan ya, tinggal Bapak Ibu ya kalau mau pakai stop loss di 394 daripada dibawa ke 380. Tapi kalau mau di hot jangka menengah sebenarnya masih oke, cuman kan rugi waktu. Tapi kalau Bapak Ibu sabar ya boleh, apalagi yang bagi dividen kemarin dapat dividen tinggal average down aja di 400 sama 380. Habis itu tunggu, sabar ya, karena time frame-nya kan lebih lama. Ya, untuk Elsa saat ini yang gimana yang sudah dapat dividen dan floating loss, hold aja. Kalau ada dana ya average down. Tunggu, sabar untuk Elsa. Lanjut, ada Pegas yang ditutup di harga 1580 terkoreksi 3,36%. Pegas mau bagi dividen ya. Dividennya berapa? 6% kalau nggak salah ya. Dan ya belum lah untuk Pegas, tunggu di bawah. Kalau menurut saya 1520 itu bisa jebol. Lebih menunggu ya, naikin dikit aja. 1480. Nah, turun 100 poin. Itu lebih menarik ya, kita lihat aja. Untuk Pegas saat ini lebih ke wait and see. Karena kenapa? Karena dia sudah 4 hari mencoba menembus 1650, gagal terus. Jadi kalau menurut saya condong dia bisa menguji supportnya di sekitaran 1480 ya. Untuk Pegas saat ini kalau dilihat dari time frame bulanan, karena hari ini hari perdagangan terakhir, dia itu 3 bulan sudah naik dari 1100 sekarang di 1580, udah naik 40%. Jadi kalau ada koreksi di bulan Juni itu wajar. Tapi kalau menurut saya koreksi-koreksi tipis lah dia. Kemungkinan besar juga untuk Pegas itu sideways di atas 1480 harus dijaga. Karena kenapa? Kalau dia nggak menjaga supportnya itu jauh, turunannya itu bisa sampai 1300-an. Itu untuk Pegas saat ini kalau saya lebih ke wait and see dulu. Kalau mau nawar di bawah 1500, 1480. Itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PGEO yang ditutup di harga 1185 terkoreksi 4,04%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. PGEO jebol 1200-nya. Tapi saya masih hot. Kenapa? Saya masih kasih toleransi sampai Senin. Kalau Senin dia balik ke atas 1200 ya aman. Menurut saya aman ya. Ini salah satu yang ya stock pick saya gagal. Tapi sekali sudah saya TP. Waktu itu kalau PGEO ini saya infokan ya, yang nonton video komunitas YouTube dan grup swing, grup scalping itu beli dari 1200 dari 30 April ini. Dari bulan April ini udah beli, udah TP atau saya buyback lagi tuh. Nih, udah dikasih 11-12% ya udah, atau 5%, 6% ya udah. Ini saya buyback di sini nih. Di tanggal berapa kemarin? Di tanggal 27. Naik sedikit habis itu saya masih hot karena saya belinya di 1220. Sekarang floating loss ya sekitar 3%-an. Kalau besok koreksi mungkin saya buang. Tapi harusnya Senin kalau menurut saya berpotensi rebound. Ya, MACD-nya memang dead cross, tapi bisa jadi false breakdown, kembali rebound. Ya, kita lihat aja. Tergantung Bapak Ibu bagaimana, atau yang belum punya mau spekulasi buy, mending spekulasi buy, tunggu dia di atas 1200. Dia belok arah kembali ke atas 1200 baru beli. Ya, jangan merah pas besok merah koreksi. Wah, itu makin murah kan, dia nanti bisa balik ke 1200. Bilang boardnya trader. Ya, beda cerita. Kalau dia terus turun itu bisa jadi lanjut. Kecuali Senin balik. Ya, itu. Untuk PGEO saat ini ya mudah-mudahan gak gagal lah ya. Senin kembali rebound PGEO. Tapi sudah rawan. Sudah di bawah 1200 tuh sudah rawan untuk PGEO. Ya, seperti itu aja untuk PGEO. Coba lihat time frame bulanan dulu. Bulanannya, waduh, candlenya hammer terbalik ya. Tapi mudah-mudahan lah rebound bulan depan ya. Kita lihat aja Senin. Karena ini ada 3 black chrome. Siapa tahu balik arah. Itu ya. Tapi kalau koreksi lagi mungkin saya buang aja udah. Gagal lah dia. Itu aja. Lanjut, ada MDKA yang ditutup di harga 2700 terkoreksi 3,57%. Langsung saja ke tekniknya. MDKA jelek juga sebenarnya, udah di bawah 2800 tuh. Saat ini saya belum dulu lah, skip aja. Walaupun
Ya, ini kalau menurut saya bisa ke 2600. Lihatlah di area ini lagi ya. Siapa tahu dia itu sideways. Cuman kalau sampai nggak rebound Senin, berarti dia membentuk lower low. Sangat mungkin ke 2600. Bahkan bisa jadi ini 2500 lagi sideways-nya lah. Jadi panjang ya, dia itu apa, pergerakan sideways-nya tuh lebar banget kalau dia jebol. Pokoknya hari Senin harusnya mudah-mudahan rebound untuk MDKA. Itu aja untuk MDKA saat ini. Time frame bulanan bagus sebenarnya, cuman ya masih ekor panjang ya. Jadi wait and see dulu lah ya. Yang belum punya, yang nyangkut gimana? Hot aja, sabar. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut MDK ini sabar nunggu. Yang nyangkut di MDK sabar aja kuncinya. Nanti juga dia naik, potensi besar. Nih gagal sementara, mungkin Juni dah. Ya kita lihat minggu depan konfirmasinya. Balik ke atas 2800 minggu depan, sangat mungkin 3000 dia di Juni. Itu ya untuk MDKA. Lanjut, ada MBMA yang ditutup di harga 670 menguat 3,87%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA masih aman harusnya. MACD bagus, volume juga bagus. Wajar hari ini di markdown ya, tutupannya bisa rebound. Kenapa saya bilang bagus? Volume bagus. Ini kalau nggak salah di atas 200. Nah, ya. Nih, kalau Bapak Ibu nekat tapi disclaimer ya, turun di bawah 650 buang 640. Ya memang tinggi kalau beli harga sekarang. Kalau di grup Borneo Trader kemarin sudah saya infokan ya, dari 650 saya suruh antri sampai 655 sampai 645. Itu kemarin dikasih, dan tadi saya ada TP di 690. Lumayan kan, 655 nyicil sampai 645, jualan di 690. 35 poin. Hampir 6% saya dapat. Dan kondisi sekarang saat ini masih arahnya atas nggak? Kalau menurut saya sih masih. Cuman saya sudah infokan juga di grup gimana tekniknya. Ya, nah kalau Bapak Ibu mau join, itu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader atau grup Stockbit ya, atau grup Mirai. Dan juga kalau mau belajar scalping tanggal 9 Juni minggu-minggu depan saya akan adakan kelas. Itu juga dapat saham swing setiap hari Senin dan Rabu, dan setiap hari ada saham-saham yang bisa di scalping. Karena target scalping itu cari profit harian. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar tekniknya biar bisa mandiri, tekniknya juga bisa digunakan untuk buy on weakness saham swing, buy on breakout saham swing juga bisa. Ya, nggak harus saham scalping, nggak harus saham volatilitas tinggi, saham big cap, second liner juga bisa. Ya, menyesuaikan melihat momentum. Ya, kalau dapat 1-2 saham sehari kan udah lumayan. Ya, kalau tertarik, link tree ada di bio Instagram atau di link deskripsi YouTube video ini. Nah, itu ya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, harusnya ini bangkit. Harusnya loh ya. Volumenya mana nih volumenya? Nih ya volume. Oh, ini volumenya. Nah, volume lumayan ya. Serius naik harusnya ya. Target 750 lah. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan. Pokoknya kalau dia tembus 700, siap-siap. Bahkan kalau melihat historinya itu bisa 780, 800. Ini sideways-nya bagus, dengan catatan MBMA nggak turun lagi di bawah 640. Tapi di grup Borneo Trader itu karena beli di 645, 655 tuh saya infokan juga TP dulu di area mana. Nanti kalau dia koreksi baru buyback lagi. Dan candle hari itu candle bullish engulfing, harusnya serius naik. Volume juga meningkat, MACD tajam mengarah ke atas, bar chart juga meningkat. Lanjut harusnya Senin untuk MBMA seperti itu. Lanjut, ada BRPT yang ditutup di harga 1065 menguat 1,42%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT terlalu dalam turunannya. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT ini di persimpangan jalan tapi belum menarik. Kenapa saya belum menarik? Ini kan perkiraan saya swing low-nya di sekitaran 1160-an. Tapi ternyata dia sempat offset, naik, habis itu kempes lagi. Nah, ini gagal, tutup aja ya dulu. Nah, ini gambar ulang. Kalau menurut saya,
tunggu BRPT kembali ke atas 1100 sampai 1120. Pokoknya di atas EMA 200-nya bisa beli. Boleh nggak beli di bawah nih? Nyuri start duluan. Kan jauh spare-nya itu. Dari 1065 ke 1100 itu kan ada 35 poin. Bisa dapat 3%-an. Ya ini kalau Bapak Ibu nangkap pisau jatuh. Jebol 1000. Ya jebol 1000 buang. Menurut saya jebol 1000 nggak bisa ditoleransi. Jebol 1030 baru buang itu bisa ada pantulan. Jebol 1000 buang. Kalau minat beli harga sekarang. Beda cerita buy on breakout, kalau gagal ya buang juga. Buang di atas tapi. Bagaimana strategi buang buy on breakout itu kalau mau Bapak Ibu belajar tekniknya itu bisa belajar di kelas scalping juga Borneo Trader. Nah itu diajarin gimana caranya. Kalau memang false break dan bisa turun. Gagal. Itu diajarin tekniknya. Dengan melihat kondisi bid offer juga. Biar Bapak Ibu bisa lebih paham. Nah itu ya. BRPT kalau mau lebih aman tunggu dia kembali ke atas 1100. Itu aja saat ini. Ya bisa jadi ini swing low. Bisa. Tapi ya minggu depan harusnya langsung di atas 1200. Menarik untuk BRPT. Itu aja. Lanjut. Ada Brent. Aduh Brent nih baru ARB. Dan 3 kali dah ARB karena dia masuk pemantauan khusus. Hari ini di harga 8.225. Transaksi cuman ada di 8,8 miliar ya, kecil banget nih big capnya, tapi sudah turun ya. Sekarang balik ke, kalau nggak salah big capnya sekarang BCA lagi. Dan brand ini kan masuk pemantauan khusus tanda X, biasanya 1 bulan di dalam dulu baru dibuka lagi dilepas. Nah mungkin nanti bulan depan baru rame lagi. Tapi kalau menurut saya lihat teknikal dulu ya. Untuk brand kemungkinan besok itu Senin maksudnya, dan menurut saya brand ini kemungkinan besar ya Senin besok terakhir, mudah-mudahan ya terakhir ARB, terus normal lagi seperti halnya saham-saham full call auction lainnya ya. Kan beberapa kali tuh saham sudah ARB, habis itu normal ada 1 hari koreksi 1%, 2%, besoknya naik 1%, 2%, 5%, biasa seperti itu. Kemungkinan besar kalau menurut saya bisa Senin itu terakhir ARB, habis itu normal. Cuman ya tetap ditutup ya. Ditentukan jamnya tetap 5 kali sehari setiap 1 jam perdagangan. Jadi kalaupun sudah selesai ARB-nya ya paling naik 2%. Habis itu besoknya mungkin turun 2%. Mungkin seperti itu ya. Selama sebulan dan habis dibuka lagi mungkin baru. Cuman wait and see lah daripada spekulatif ya. Itu aja untuk brand saat ini. Kemungkinan besar kalau ARB lagi besok ke berapa tuh ya? 7.400 ya. 7.400 ya. Kalau dia ARB besok ke 7.400. Kalau 2 kali ARB 6.500 ya. Mudah-mudahan jangan lah ya. Karena yang nyangkut pucuk nih pasti ada. Sekarang floating loss 20%, 30% atau 23% tuh ada. Jadi jangan terlalu berspekulasi lah di brand. Gimana yang nyangkut? Pejam mata aja sampai nanti sebulan dia dibuka full call auction-nya. Itu aja sudah strateginya ya. Seperti itu. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu mau jualan cut loss 30% silahkan. Nggak salah juga ya karena uang-uang sendiri. Itu aja untuk brand. Saat ini lanjut ada Antam yang ditutup di harga 1465, terkoreksi 1,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam saat ini belum dulu. Ya, ini gambaran saya dia tuh bisa condong arahnya ke bawah. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Antam belum dulu ya, turun dulu sedikit. Tapi volume hari ini besar loh. Siapa tahu balik arahnya dia. Kalau menurut saya wait and see dulu lah. Antam baru bagi dividen kan. Jadi jangan dulu lah ya, wait and see aja. Ya, teknikalnya bisa turun masih 1400, tapi kemungkinan besar itu bisa jadi bottomnya dan pelan-pelan kembali rebound. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu mau cicil-cicil silahkan. Kalau menurut saya seperti itu aja untuk Antam. Lanjut. Ada Inco yang ditutup di harga 4.970, terkoreksi 0,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco saat ini masih oke. Karena dia nih berdampak ke nikel. Kalau nikel rebound juga. Dan sisi teknikal juga bagus. Cuman kalau melihat historinya ini naikin aja ya. Pakai 6.000, pakai 4.600 saja. Tapi kemungkinan besar tetap berpotensi rebound minggu depan. Mudah-mudahan nikelnya rebound ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume juga bagus, candle-nya yang kurang bagus. Kenapa? Ekor dari atas.
Kalau dilihat time frame bulanan konfirmasi breakout, tapi neckline itu ada 4.500, 4.600. Ya tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Tapi menurut saya di Juni berpeluang masih rebound. Targetnya jauh 5.400, 5.500 untuk Inco. Lanjut ada TINS yang ditutup di harga 895, terkoreksi 1,64%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS saat ini risknya kecil. Lihat Senin rebound tembus 900 tuh menarik. Langsung HK aja. Tapi disclaimer ya, Senin kita lihat tembus 900 HK aja tuh. Atau 905 lah, atau 910 lebih konfirmasi. Ya, tapi disclaimer. Atau kalau mau beli harga sekarang stop loss di 870. Udah. Itu aja untuk TINS saat ini ya. Lanjut ada Akra yang ditutup di harga 1.600 sama terkoreksi 1,53%. Langsung saja ke tekniknya. Akra ke support dulu ya, 1.580. Volume hari ini besar karena ya mungkin hari ini ada rebalancing juga di Akra. Tapi secara teknikal bagus. Kalau mau lebih aman, tunggu dia kali lagi tembus 1.650 juga menarik. Atau beli sekarang juga menarik ya. Akra condong kemana arahnya Juni? Coba lihat dulu time frame bulanan, karena hari ini hari perdagangan terakhir. Kalau melihat kondisi seperti ini, condong arahnya kemana? Ke atas. Ini sudah selesai koreksinya. 2 bulan dia koreksi udah selesai. Kalau menurut saya udah selesai. Siap-siap arusnya Juni ke atas. Dengan catatan ISG rebound ya. ISG rebound aman. Harusnya Akra akan arah 1.800-an. Yang penting minggu depan tembus dulu 1.650-an. Tembus sangat mungkin 1-2 minggu ke depan 1.800 arah Akra. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke selanjutnya ada ESA yang ditutup di harga 770, terkoreksi 5,52%. Di markdown juga kah ESA nih? Enggak ya, enggak di markdown. Oh, di markdown 5 poin, enggak masalah. ESA seperti apa teknikalnya? Wah. Langsung saja ke teknikalnya. ESA buangan. Kalau ESA nih, kalau mau aman, tunggu di 700. Itu ideal. Risknya kecil. Siapa tahu dikasih koreksi dulu 1 minggu ke depan, baru digas di pertengahan Juni atau Juni kedua. Ini menariknya kalau dia membentuk swing low-nya dulu ya di 720-an sampai 700. Itu menarik. Kita tunggu aja ESA di bawah. Kalau menurut saya saat ini. Itu aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 1.005, menguat, terkoreksi 0,49%. NCKL ditarik naik ya dari 975 ke 1.005. Berarti tarikannya tuh sekitar 30 poin. Lumayan ya, 3% tarikannya. Kalau Bapak Ibu ada tuh dapat di 975 tadi bisa profit dalam 1 menit ya. Nunggu price market udah bisa dapat 3%. Dan kemana arahnya atau siapa yang narik? Kemungkinan yang narik tuh broker AF. Karena saya lihat AF tuh akum terus NCKL ya. Kita lihat aja nanti seperti apa minggu depan. Karena dia naiknya 3%, bisa jadi besok turun 3% dulu. Nah, tapi secara teknikal yang penting nggak jebol 975, aman ya. Jadi kalau dia markdown besok tuh ya kesempatan Bapak Ibu dapat. Konfirmasi nggak nih? Mestinya sih konfirmasi. Tapi kalau seperti PGO, yang penting nih EMA 200-nya nggak tutup di bawah EMA 200-nya aman. Kalau minggu depan tutup di bawah EMA 200, gagal. Udah. Saya juga akan stop loss. Saya punya NCKL. Ya, beli di 1.000 dan average sekarang saya tuh di 980. Dan ya kalau dia jebol, mungkin saya stop loss nanti di 960. Ya nggak masalah, 2,5% cut loss. Karena target saya dia ke 1.100 sampai target saya itu 1.200. Tembus 1.100 minggu depan atau bulan depan. Target saya ya kalau dia tembus 1.100 minggu depan 1.200 di Juni. Potensi upside-nya kalau saya targetkan ya ini 20%. Nih polanya ini. Ini kan dia lagi sideways. Yang penting ya tadi nggak turun di bawah EMA 200. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader memang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.